Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait motivasi dan kepemimpinan. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori kebutuhan mengenai manajemen. Definisi yang paling mudah diterima untuk memahami manajemen adalah dengan menganggapnya sebagai suatu seni. Manajemen merupakan sebuah seni yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengelola tim dan mengarahkan orang-orang di dalamnya sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Seni tersebut meliputi bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dengan mengontrol sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Jika manajemen merupakan sebuah seni untuk mencapai tujuan dengan pemimpinnya sebagai senimannya, maka teori manajemen merangkum seni-seni tersebut. Teori manajemen memberikan wadah untuk bertemunya ide-ide dalam mengelola pekerjaan. Ide atau teori yang diterapkan oleh seorang leader adalah ide yang paling sesuai dengan keadaan mereka, baik secara kepribadian, budaya kerja, lingkungan, kebijakan perusahaan, dan kondisi karyawan. Jenis-jenis teori manajemen yaitu teori manajemen ilmiah, teori manajemen administrasi, teori manajemen birokrasi, teori manajemen hubungan antar manusia, teori manajemen sistem, teori manajemen kontingensi, dan teori manajemen X dan Y. Selanjutnya, peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Kesuksesan suatu organisasi tergantung dari aktivitas dan kreativitas SDM. Tugas seorang manajerlah untuk selalu menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga para karyawan senantiasa bergairah dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuannya untuk memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan atau misi dari organisasinya. Seorang pemimpin yang tidak mampu memotivasi bawahannya tidak lebih dari seorang penunjuk jalan yang tahu kemana harus pergi, tetapi sepenuhnya tidak dapat mengendalikan mereka yang dipandunya. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi motivasi, yaitu perbedaan karakteristik individu, perbedaan karakteristik pekerjaan, dan perbedaan karakteristik lingkungan kerja. Dalam rangka mendorong tercapainya produktivitas kerja yang optimal, maka seorang manajer harus dapat mempertimbangkan hubungan antara ketiga faktor tersebut dan hubungannya terhadap perilaku individu. Pada dasarnya, motivasi individu dalam bekerja dapat memacu karyawan untuk bekerja lebih keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja individu yang berdampak pada pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Motivasi dan kepemimpinan itu satu sistem yang tidak bisa dipisahkan dan harus ada dalam setiap organisasi. Sebab seorang pemimpin mempunyai tugas memimpin dan mengarahkan organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pendekatan personal mengenai manajemen. Personal traits of leadership approach atau pendekatan personal mencoba melihat pemimpin dari karakteristik figur atau ciri personal dari 16 seorang pemimpin. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seorang pemimpin yang efektif pasti memiliki trait khusus seperti intelektual, kepribadian, karakteristik fisik, kemampuan supervisi, dan trait kepribadian lain dari seorang pemimpin efektif. Keith Davis merumuskan 4 sifat umum yang dapat mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu yang pertama, kecerdasan, lalu kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dukungan berprestasi, serta sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Berikutnya ada pendekatan perilaku mengenai manajemen.
Pendekatan perilaku atau the behavior approach adalah pendekatan yang mengemukakan bahwa perilaku khusus yang membedakan pemimpin dengan bukan pemimpin. Teori perilaku dapat melatih orang yang tepat. Pendekatan perilaku menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati atau dilakukan oleh para pemimpin dari sifat pribadi atau sumber kewibawaan yang dimilikinya. Gaya bersikap dan bertindak akan tampak dari cara memberi perintah, memberi tugas, cara berkomunikasi, cara membuat keputusan, cara mendorong semangat kerja bawahan, cara menegakkan disiplin, cara pengawasan, dan lain-lain. Pendekatan perilaku menggunakan acuan seperti pribadi dan kewibawaan sifat-sifat pribadi seperti kemampuan menyesuaikan diri terhadap situasi, selalu siap terhadap lingkungan sosial, berorientasi kepada cita-cita keberhasilan, tegas, kerjasama, dan percaya diri. Fokus dari pendekatan perilaku ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Pada fungsi-fungsi kepemimpinan ini, yaitu yang pertama fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan, dan fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok. Lalu pada gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan dan kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau orang-orang. Kesimpulannya, teori ini berhasil mengidentifikasikan hubungan yang konsisten antara pola perilaku kepemimpinan dan kinerja kelompok, tetapi tidak mampu menjelaskan faktor-faktor situasi yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan. Berikutnya ada pendekatan kontingensi mengenai manajemen. Pendekatan kontingensi merupakan pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi yang mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Biasanya pendekatan kontingensi juga disebut dengan pendekatan situasional. Pendekatan kontingensi ini berfokus pada tuntutan tugas, harapan dan tingkah laku rekan setingkat, karakteristik, harapan, dan tingkah laku karyawan, serta budaya organisasi dan kebijakannya. Kemudian ada beberapa perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan Max Leland. Yang kedua, teori evaluasi kognitif. Yang ketiga, teori penentuan tujuan. Yang keempat, teori penguatan. Yang kelima, teori keadilan, dan yang keenam, teori harapan. Teori kebutuhan Max Leland dikembangkan oleh David Max Leland dan teman-temannya. Teori kebutuhan Max Leland ini berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan menjadi kebutuhan berprestasi, yaitu dorongan untuk melebihi mencapai standar-standar dan berusaha keras untuk berhasil. Lalu kebutuhan berkuasa, yaitu kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Lalu yang ketiga, kebutuhan berafiliasi atau keinginan untuk menjalin suatu hubungan antarpersonal yang ramah dan akrab. Lalu yang kedua ada teori evaluasi kognitif, yaitu teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik, cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada teori penentuan tujuan, yaitu teori yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberitahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Yang keempat, teori penguatan adalah teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Jadi, teori tersebut mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Lalu yang kelima ada teori keadilan. Teori keadilan adalah teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain. Motivasi individu ditentukan oleh kesesuaian antara job input dan job rewards. Job inputs ini merupakan usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetensi.
Sementara job rewards yaitu upah, kepastian, dan keamanan kerja, benefit, peluang karir, status, dan peluang promosi. Lalu yang terakhir, teori harapan. Pada teori harapan ini ada 3 komponen utama, yaitu pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh, kemudian dorongan terhadap motivasi, dan pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Pemimpin lebih percaya pada visi dan kemampuannya sendiri daripada para pengikut. Pemimpin karismatik menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk berkomitmen terhadap tujuan. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin karismatik. Yang pertama, visioner, yaitu pemimpin memikirkan atau merencanakan masa depan dengan kebijaksanaan dan imajinasi. Lalu yang kedua, kreatif, yaitu pemimpin harus mampu berpikir di luar kotak, menerima tantangan dan melihatnya sebagai peluang. Lalu yang ketiga, memiliki kepribadian yang kuat. Pemimpin harus memancarkan kepercayaan diri, memiliki rasa diri yang kuat, dan jarang mengungkapkan keraguan diri. Itu membuat banyak orang tertarik untuk mengikuti dan melaksanakan perintah mereka. Lalu yang keempat ada kerendahan hati atau humility. Pemimpin peka terhadap lingkungan mereka dan kebutuhan pengikut. Pemimpin harus berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau melukai orang lain. Lalu yang kelima ada risk taker. Pemimpin berani untuk mengambil resiko pribadi demi mewujudkan visi dan menuju kondisi yang lebih baik. Yang keenam ada komunikator ulung. Pemimpin harus mahir menggunakan perilaku tidak konvensional. Pemimpin mampu menggerakkan banyak orang hanya dengan kata-kata, pidato, atau perilaku. Yang ketujuh, self-monitoring. Pemimpin membanggakan diri mereka sendiri yang tanpanya mereka tidak mendapatkan kegembiraan. Lalu yang kedelapan, ada agen perubahan. Pemimpin mengubah status quo untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dan ciri yang kesembilan adalah pantang menyerah. Pemimpin tidak putus asa untuk mewujudkan cita-cita. Pemimpin tidak takut gagal meski harus menghadapi perjuangan dan tantangan yang sulit, bahkan berisiko kematian. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kepemimpinan karismatik. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatik yang pertama adalah menjadi katalisator untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Pemimpin menjual visi dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Mereka selalu mencari peluang untuk memperbaiki keadaan dan cenderung tidak puas dengan yang telah ada. Lalu kelebihan yang kedua yaitu membangun energi positif. Pemimpin membuat pengikut percaya diri bahwa mereka berada pada jalur yang tepat. Pemimpin juga membangun optimisme dan kebersamaan di antara para pengikut. Lalu kelebihan yang ketiga adalah membangun komitmen kuat di antara para pengikut, sehingga pengikut kompak untuk melaksanakan dan mewujudkan visi bersama. Pemimpin berkomunikasi dengan pengikut pada tingkat emosional yang dalam sehingga membangkitkan emosi yang kuat pada pengikut. Sementara kekurangan dari gaya kepemimpinan karismatik yaitu yang pertama self-center. Pemimpin terlalu percaya diri dengan karisma yang dimiliki. Mereka memandang visi mereka adalah yang terbaik meski tidak untuk beberapa orang lainnya. Lalu kekurangan dari gaya kepemimpinan karismatik yang kedua yaitu tidak ada regenerasi. Pemimpin tidak bisa mewariskan gaya kepemimpinannya ke orang lain karena itu melekat pada pribadi masing-masing individu. Selanjutnya ada manajemen perilaku politis. Perilaku politis yang umum yaitu yang pertama ada inducement, yaitu suatu tindakan memberikan imbalan atas perilaku yang dikerjakan. Lalu yang kedua ada persuasion, yaitu suatu tindakan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga ada creation of an obligation, yaitu sesuatu ikatan dengan mana seseorang terikat atau berkewajiban untuk melakukan hal-hal tertentu dan yang muncul dari rasa kewajiban. Yang keempat ada coercion, yaitu memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan, baik melalui tindakan atau tidak bertindak dengan menggunakan ancaman, hadiah, atau intimidasi dan bentuk lainnya dari tekanan atau kekuatan.
Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah kepemimpinan dan motivasi merupakan dua hal yang berbeda meski memiliki tautan dalam konteks kerja dan interaksi antar manusia organisasional. Namun, kepemimpinan dengan motivasi memiliki ikatan yang kuat. Keterkaitan antara kepemimpinan dengan motivasi dapat dianalisis sebagai berikut. Yaitu tanpa kepemimpinan, organisasi tidak lain adalah sekelompok manusia yang kacau. Kepemimpinan berkaitan dengan kepengikutan. Yang ketiga, kepemimpinan mengandung arti kemampuan memotivasi, dan yang keempat, rahasia utama kepemimpinan berasal dari kekuatan pribadinya. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait motivasi dan kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.